Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, serta kaum Sabi'in yang juga beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka disediakan pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Tafsiran dari ayat ini, qala innal mu'minina min hadhil ummah alladzina sadaqu billahi wa rusulihi wa 'amilu bi syar'ihi walladzina kanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal umamis salifati minal yahudi wan nasara was sabiin wa hum qaumun baquna ala fitratihim la dinun muqarrarun lahum yattabi'unah haula'i jami'an idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisan wa biyawmil ba'thi wal jazaa wa 'amilu 'amalan mardiyan 'inda Allah fathawabuhum thabitun lahum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah wala hum yahzanuna 'ala ma fatahum min umurid dunya. Sesungguhnya kaum mukminin dari kalangan umat ini, yaitu mereka-mereka yang membenarkan dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian beramal dengan syariatnya, dan orang-orang yang datang sebelum mereka, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari umat-umat terdahulu seperti Yahudi, kemudian Nasrani dan kaum Sabi'in.
Kaum Sabi'in adalah suatu kaum yang mereka tetap di atas fitrahnya. Namun mereka tidak punya agama yang menjadi pedoman untuk mereka ikuti. Tafsiran bahwa kaum Sabi'in adalah kaum yang tetap di atas fitrahnya, namun tidak punya agama yang tetap sebagai panduan yang diikutinya. Ini tafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Sekaligus tafsiran ini sebagai bantahan kepada mereka yang menyatakan bahwa kaum Sabi'in itu adalah suatu kaum yang berasal dari agama Yahudi. Ini tidak benar. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, innahum laisu Yahudiyan, wala Nasraniyan, wala Majusiyan, wala musyrikin. Mereka bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, bukan Majusi, dan bukan pula musyrikin. Innama hum qaumun baquna ala fitratihim. Akan tetapi mereka yang disebut dengan Sabi'in itu adalah suatu kaum yang tetap di atas fitrahnya. Tetap di atas fitrahnya. Mereka hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang salaf, Wahab ibnu Munabbih, beliau pernah ditanya tentang siapakah kaum Sabi'in yang dimaksud. Kata beliau, alladzina ya'rifuna Allah wahdah. Kaum Sabi'in itu adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak punya syariat. Mereka tidak punya syariat untuk mereka amalkan. Namun demikian mereka tidak pernah melakukan kekufuran. Jadi sekali lagi salah kalau ada yang menafsirkan bahwa kaum Sabi'in itu adalah suatu kaum yang berasal dari agama Yahudi. Ini tafsiran Quraisy Syihab. Itu tidak benar. Ya. Yang benar adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala haula'i jami'an, mereka semuanya, orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, ya, idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisan. Kalau mereka membenarkan Allah, beriman kepada Allah dengan benar, dan beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, kemudian mereka juga beramal dengan amal yang diridhoi oleh Allah, maka telah tetap pahala mereka di sisi Allah sebagai Rabb-nya. Tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi dari urusan-urusan akhirat, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa-apa yang mereka luput dari urusan dunia. Wa amma ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini, Allah sebutkan di sini di ayat yang ke-62 perihal Yahudi, Nasara dan Sabi'in, itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian kaum Sabi'in yang sebelum diutus Nabi Muhammad mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan beri mereka pahala. Allah akan siapkan pahala bagi mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, khataman lin nabiyyina wal mursalin ila nasi kafah, sebagai penutup para nabi dan rasul, fala yaqbalullahu min ahadin dinan ghaira ma jaa bihi, maka Allah tidak akan menerima agama dari seorang pun kecuali agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Islam. Maka jangan mengikuti tafsirannya kaum liberal yang mereka mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam semuanya sama, agama yang berasal dari Tuhan, ya. Tidak beda. Ini keliru, ya. Yang dimaksud di ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kalau di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ya, beriman kepada Allah, maka mereka mukminin. Adapun setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di antara mereka ada yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka kafir. Ya, maka mereka kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Nah, selanjutnya ayat yang ke-63.
Qala wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian, khudhu ma atainakum, maka ambillah oleh kalian apa yang telah kami datangkan untuk kalian, yaitu kitab Taurat, biquwwah, dengan kuat, dengan sebenar-benarnya. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu apa yang tertuang di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tafsirannya, qala wadhkuru ya Bani Israel, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, hina akhadna al-ahda al-mu'akkada minkum, ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, bil imani billah wa ifradihi bil ibadah, agar kalian beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa rafa'na jabalat tauri fawqakum, lalu kami angkat gunung Tursina itu di atas kalian. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, khudhu al-kitab, ambillah kitab ini. Ambil kitab ini, alladzi a'tainakum, yang kami berikan kepada kalian, bijiddin wajtihad, dengan penuh kesungguhan. Wahfadhuh, dan jagalah ia. Jagalah kitab tersebut. Wa illa, kalau tidak, tabbaqna atau atbaqna alaikumul jabal, maka kami akan timpakan kepada kalian gunung tersebut. Wala tansau Taurat, jangan sekali-kali kalian lupakan kitab Taurat, qaulan wa amalan, baik dengan ucapan maupun perbuatan, kaitattaquni, agar kalian bertakwa kepadaku, wa takhafu iqabi, dan agar kalian takut kepada hukumanku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. Ya, agar mereka beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengambil, menerima kitab Taurat. Kalau seandainya mereka melanggar janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan gunung Tursina yang telah Allah angkat di atas mereka. Berikutnya, ayat yang ke-64. Thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Namun, kemudian, kata Allah, tawallaitum min ba'di dhalik. Kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuh. Jika bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Tentu kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Tafsiran dari ayat ini, qala thumma khalaftum wa asaitum marratan ukhra. Namun kalian kemudian menyelisihi dan bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ba'da akhdhil mitsaq wa raf'il jabal kasya'nikum daiman, setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari kalian, dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tursina di atas kalian, kasya'nikum daiman, seperti kebiasaan kalian. Setiap kali berjanji selalu mengingkari. Dan ini bukan sekali ini saja, tapi sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya sekian kali ya, mereka berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, bahkan berjanji kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tetapi setelah itu mereka menyelisihinya. Ini adalah kebiasaan Bani Israel. Falaula fadlullah alaikum, andai bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu bitaubah, dan kasih sayangnya, kasih sayang Allah dengan taubat, wat tazawuj an khatayakum, dan pemberian maaf Allah atas kesalahan-kesalahan kalian, lasirtum minal khasirin fid dunya wal akhirah. Niscaya kalian akan menjadi orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ya. Sungguh sangat besar kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala akan
memaafkannya. Dan subhanallah, dosa itu ternyata tidak punya aroma. Ya. Seandainya dosa itu punya aroma, niscaya tidak ada orang yang mau berdekatan dengan kita. Karena busuk aromanya. Ya. Kadang-kadang seseorang, aroma tubuhnya wangi. Tetapi dosanya banyak. Tapi aroma tubuhnya tetap wangi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar kasih sayangnya kepada kita. Seandainya kita terus bertobat dari setiap kesalahan yang kita lakukan, Allah akan memaafkannya. Bani Israel pun, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pengampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dari awal mereka sudah dibinasakan. Dari awal mereka sudah dibinasakan. Karena mereka adalah kaum yang melampaui batasan. Tetapi bagaimana sabarnya Musa, Nabi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menampakkan rahmat dan kasih sayang yang sangat besar. Ya. Meskipun ini ceritanya tentang Bani Israel, tapi pelajarannya sangat berharga bagi kita. Ya. Pelajarannya sangat berharga bagi kita, agar jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, kalau kita ingin selamat, jauhi perilaku-perilaku Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di ayat ini. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-65. Qala walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tahu tentang orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Hingga akhirnya kami katakan kepada mereka, kata Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina. Tafsiran dari ayat ini, qala walaqad alimtum ya ma'syaral yahud. Kalian sudah tahu, wahai segenap bangsa Yahudi atau kaum Yahudi, ma halla minal ba'si bi aslafikum. Apa yang menimpa berupa kehancuran kepada orang-orang sebelum kalian, kepada pendahulu kalian. Min ahlil qaryah, dari penduduk suatu kampung, allati asat amrallah, yang bermaksiat kepada perintah Allah. Fima akhadhahu alaihim, bermaksiat terhadap janji yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari mereka, min ta'zimis sabti, yaitu untuk mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh dipakai untuk mengambil ikan. Ya. Bani Israel berjanji untuk mematuhi ini, bahwa hari Sabtu dilarang oleh Allah mereka untuk mengambil apa? Ikan. Tetapi fahtalus tiyad as-samaka fi yaumis sabti biwad'is shibak wa hafril biraq. Namun mereka bersiasat. Mereka bersiasat untuk bisa mengambil ikan pada hari Sabtu dengan cara wad'is shibak, meletakkan perangkap, wa hafril biraq, dan menggali kolam. Thumma asqadu as-samaka yaumal ahad, kemudian mereka ambil ikannya pada hari Ahadnya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kamu mengambil ikan pada hari Sabtu? Mereka mengatakan, kami tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Kami mengambil ikan pada hari Ahad. Hanya saja pada hari Sabtu mereka sudah pasang apa? Perangkap. Siasat ini. Ya. Hailatun ilal muharram. Ini adalah bentuk siasat untuk bisa melakukan perkara yang haram. Ya. Karena sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh kepada mereka agar jangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Berapa banyak orang yang sekarang ini mencontoh gaya Bani Israel. Ya. Melakukan hailah, melakukan siasat untuk bisa tetap melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terutama yang paling banyak ini soal riba. Ya. Riba itu disiasati, dibahasakan dengan ini, itu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan, tidak kelihatan haramnya. Padahal sekali lagi itu semua adalah hailah, ya. Bersiasat dalam perkara yang haram. Dan ini persis seperti perbuatan Bani Israel. Falamma fa'alu dzalika, akhirnya ketika mereka melakukan hal itu, Allah murka. Allah murka kepada mereka.
Masakhahumullahu qiradatan manbudhin. Allah Subhanahu wa taala rubah wajah-wajah mereka ya dengan wajah kera yang hina dina. Nah, naudzubillah. Kemudian ayat yang ke-66, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kata Allah, kami jadikan kisah ini sebagai peringatan ya. Lima baina yadayha, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kampung-kampung yang ada di sekitar kampung yang dihuni oleh Bani Israel. Wa ma khalfaha ya. Dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang kemudian, datang setelah Bani Israel. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sekaligus sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsiran dari ayat ini, qala faja'alna hadhil qaryata ibratan liman bihadratiha minal qura. Kampung yang dihuni oleh Bani Israel ini kami jadikan sebagai ibrah ya. Sebagai pelajaran liman bihadratiha minal qura, bagi kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Yablughuhum khabaruha, yang berita soal penduduknya sampai kepada mereka. Wa mahalla biha, dan apa yang menimpanya sampai juga kepada mereka. Wa ibratan liman ya'mal ba'daha, dan juga sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang yang melakukan hal yang sama setelahnya. Mislat tilka dzunub ya. Wa ja'alnaha tadhkiratan lis-salihin, dan kami jadikan ini sebagai peringatan bagi kaum yang saleh. Liya'lamu, agar mereka semakin tahu, annahum 'alal haq, bahwa mereka benar-benar berada di atas kebenaran. Fayathbutu 'alaihi, sehingga mereka akan kokoh di atasnya. Nah, jadi pengalaman perjalanan orang-orang yang terdahulu sebelum kita itu hendaknya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Contoh yang paling baik yang harus kita ikuti adalah perjalanan kehidupan para salaf. Sedangkan contoh yang paling buruk yang harus kita jauhi diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, segala sesuatu ya, yang telah mendahului kita itu hendaknya jadi peringatan ibrah bagi kita semuanya. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan sebuah kisah tentang Bani Israel atau tentang apapun, itu tidak hanya sekedar kisah semata tanpa ada makna, tapi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mau'izatan lil muttaqin, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ya, agar lebih hati-hati, agar lebih mantap lagi di atas kebenaran. Berikutnya ayat yang ke-67. Qala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menyuruh kami melakukan sesuatu yang sia-sia? Ya. Qala, maka Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari menjadi golongan yang jahil. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkuru ya bani Israel, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, jinayata aslafikum, kejahatan yang dilakukan oleh para pendahulu kalian, wa kathrata ta'annutihim, dan betapa banyak model pembangkangan mereka, wajidalahum li Musa alaihi salatu wassalam, dan penolakan mereka kepada Musa alaihi salatu wassalam dengan cara mendebat. Hina qala lahum, salah satunya adalah ketika Musa berkata kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar menyembelih seekor sapi. Faqalu mustakhbirin, namun mereka menjawab dengan penuh kesombongan, ataj'alana mawdhi'an lis-sukhriyati wal istighfaf,
Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai objek hinaan dan pelecehan? Faradda alaihim Musa biqaulihi, lalu Musa membantah dengan perkataannya, astajiru billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal mustahziin, dari menjadi seperti golongan orang-orang yang mengolok-ngolok. Ya. Ini mulai menampakkan kesombongannya, mulai menampakkan pelecehannya. Ini Bani Israel. Nah, dilanjutkan dengan ayat yang setelahnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Mereka mengatakan, berdoalah engkau kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi yang bagaimana yang dimaksud, yang harus kami sembelih itu. Qala, maka Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi yang harus disembelih itu adalah sapi yang tidak tua, tidak juga muda, tetapi di antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Segeralah kalian lakukan apa yang diperintahkan kepada kalian, kata Musa. Tafsiran dari ayat ini, qalu du'u lana rabbaka yuwaddih lana sifata hadhil baqarah. Mereka berkata kepada Musa, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia, Rabbmu, menjelaskan kepada kami tentang sifat sapi yang harus kami sembelih. Maka Musa menjawab, innallaha yaqulu lakum, sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian, sifatuha alla takuna musinnatan harimah. Sifatnya adalah bahwa sapi itu jangan sampai sapi yang terlalu tua, wala saghiratan fatiyah, jangan pula sapi yang terlalu muda. Wa innama hiya mutawassitatun bainahuma, akan tetapi pertengahan antara keduanya. Fasari'u ila imtithali amri rabbikum, maka kata Musa, segeralah kalian lakukan perintah Rabb kalian. Namun Bani Israel tidak segera melaksanakannya. Mereka malah kembali mendebat Musa. Di ayat yang ke-69 kata mereka, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka mengatakan, berdoalah lagi engkau kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami warna sapinya bagaimana. Merah, putih, kuning, hijau. Qala, kemudian Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sesungguhnya, kata Musa, bersabar, luar biasa, ya. Dan Musa adalah salah satu rasul dari kalangan ulul azmi. Kita diperintahkan untuk mencontoh kesabarannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Satu di antaranya adalah Musa alaihi salatu wassalam. Ia bersabar, terus meladeni. Kata Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi yang mesti disembelih itu adalah sapi yang warnanya kuning tua. Tasurrun nadhirin, yang membuat senang orang-orang yang melihatnya. Nah, tafsiran dari ayat ini, fa'adu ila jidalihim qailin. Mereka kembali mendebat Musa. Mereka mengatakan, berdoalah engkau kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan warna sapinya, warna apa? Qala, Musa menjawab, sungguhnya Allah mengatakan, innaha baqaratun safra syadidatus sufrah. Sapi yang mesti disembelih itu adalah sapi yang warna kuning tua. Tasurru man yanzur ilaiha, yang akan membuat senang siapa yang melihatnya. Setelah itu, apakah mereka langsung melaksanakan perintah Allah? Ternyata tidak. Kembali mendebatnya. Di ayat yang ke-70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka kembali mengatakan, berdoalah lagi engkau, wahai Musa, kepada Rabbmu untuk kami agar
Dia menjelaskan kepada kami, karena sesungguhnya sapi yang warnanya kuning tua, kemudian tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, itu samar bagi kami, karena banyak sekali jumlahnya sapi yang seperti itu. Jadi minta lagi penjelasan dari Rabb. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Kemudian mereka mengatakan, dan kami insyaallah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala Banu Israil Musa. Di dalam ayat itu Bani Israel berkata kepada Musa, ud'u lana rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Yuwaddih lana sifatun ukhra, agar Allah menjelaskan kepada kami sifat sapi yang lainnya. Ghairu ma sabaq, selain sifat yang sudah disebutkan tadi. Ya. Li'anna al-baqar bihadhihi sifah katsirun. Karena sapi dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi banyak jumlahnya. Fastabaha alaina, sehingga samar bagi kami. Madza nakhtar? Sapi yang mana yang harus kami pilih? Kalau seandainya sapi yang berwarna kuning tua, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, mengenakan bila dipandang itu jumlahnya banyak, ada 10 misalnya, kan bingung kami. Kami harus pilih sapi yang mana dari ke-10 sapi tersebut. Kemudian mereka mengatakan, wa innana insyaallah lamuhtadun ilal baqarah al-ma'mur bidzabhiha. Dan insyaallah kami akan diberi petunjuk oleh Allah soal sapi yang diperintahkan kepada kami untuk kami sembelih. Untuk kesekian kalinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meladeni mereka. Ya, seperti dalam firman Allah di ayat yang ke-71-nya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-an ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kata Musa kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sapi yang mesti disembelih itu adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Sapi yang sehat, bukan sapi yang belang. Ya. Setelah itu baru mereka mengatakan, al-an ji'ta bil haq. Nah, ini yang kami inginkan. Ya. Ini yang kami inginkan. Sekarang kamu sudah benar-benar menjelaskan kepada kami hakikat sapi itu. Fadhabahuha. Lalu kemudian mereka menyembelihnya. Tapi nyaris mereka tidak mendapatkan sapi yang disebutkan tadi. Ya. Tafsiran dari ayat ini. Qala lahu Musa. Di ayat itu Bani Israel berkata kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, innallaha yaqulu innaha baqaratun ghairu mudhallalatin lil amal fi hirathatil ardi rizra'ah. Kata Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sapi yang dimaksud adalah sapi betina, ya, yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, ya, untuk bercocok tanam. Wa ghairu mu'iddatin lis-saqi minas saqiyah, dan bukan pula sapi yang disiapkan untuk mengairi tanaman. Wa khaliyatun minal uyub jami'iha, dan bukan sapi yang banyak cacatnya. Walaysa fiha alamatun min launin ghairi launi jildiha, dan tidak ada pada sapi tersebut tanda, ya, satu warna yang bukan warna kulitnya. Qalu, maka setelah itu Bani Israel menjawab, al-an ji'ta bihaqiqati wasfil baqarah. Nah, ini baru sekarang ini engkau menjelaskan kepada kami hakikat sapi yang sesungguhnya. Fadarru ila dzabhiha ba'da tulil muraghawah. Akhirnya, ya, mereka pun segera menyembelihnya setelah panjang lebar, ya, berbelat-belit, ya kan? Berbelat-belit. Wa qad qarabu alla yaf'alu dzalika liinadihim, hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya karena pembangkangannya. Wa hakadza syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Demikianlah mereka memberat-beratkan diri mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberatkan mereka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, walan yushad hadad din illa ghalabah. Tidak ada yang coba untuk memberat-beratkan dirinya dalam mengamalkan agama ini, melainkan dia pasti akan kalah. Ya. Karena agama itu mudah. Agama tidak berat.
Ya, simpel saja. Ketika Allah merintahkan untuk kita melakukan sesuatu, maka segera lakukan. Tidak perlu berbelit seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Akhirnya mereka kesusahan nyari sapi yang disebutkan itu. Hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Coba kalau sejak awal, ya, ketika mereka disuruh menyembelih sapi, mereka langsung mengamalkannya. Nggak perlu mereka mencari sapi yang warnanya tidak terlalu kuning, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, ya, dan sifat-sifat lainnya. Ya. Tapi karena mereka berbelat-belit, ya, karena mereka melecehkan, karena mereka menghina, mereka mengolok-olok, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat-sifat sapi yang memang sulit untuk didapatkan, dan hampir mereka tidak mendapatkannya. Nah, jadi kita, ya, dalam mengamalkan agama tidak perlu memberat-beratkan diri, ya, karena agama itu tidak berat. Inna hada din yusrun. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Ya. Dan mempelajari agama juga bukan sesuatu yang sulit, ya, tapi mudah. Kenapa? Karena al-haqqu wadihun bayyin. Yang namanya kebenaran itu sudah jelas, gamblang. Innama alal haqq nur. Pada kebenaran itu ada cahaya, sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh siapapun. Ya. Mudah bagi siapapun untuk mengenali apa? Kebenaran. Kalau ada seseorang yang mengatakan, susah, saya nggak tahu kebenaran, itu bukan karena kebenaran yang tidak jelas. Dirinya sendiri yang malas. Ya, dirinya sendiri yang malas, tidak mau belajar. Dan mempelajari agama itu sesuatu yang mudah, tidak sulit. Ya. Bidang ilmu apapun dalam agama itu mudah, tidak sulit. Akidah, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ya, bahasa Arab, semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Asal kitanya mau sungguh-sungguh. Asal kitanya mau berjuang. Ya. Dulu ada seorang imam, ya, bernama Al-Kasai. Imam Al-Kasai. Ini imam dalam bidang ilmu nahwu. Semua orang tahulah bagaimana kepandaiannya dalam urusan nahwu, dalam urusan ilmu bahasa Arab. Tapi kalau kita tahu bagaimana langkah awal ketika dia mempelajari nahwu, sungguh sangat menakjubkan. Ya. Ketika awal mula dia belajar, dia mendapati kesusahan. Gak bisa belajar yang namanya ilmu nahwu karena sulit. Ya. Dursulugoh baru disampaikan, ditanya lagi, orang mudeng, ya, gak ngerti. Terus berulang-ulang. Nah, Imam Al-Kasai, ya, kondisinya seperti itu. Bukan orang yang ketika sekali duduk di majelis ilmu dia bisa menyerap ilmu itu dengan cepat. Tidak. Tapi susah. Kesusahan. Sampai akhirnya hampir putus asa. Mau meninggalkan majelis ilmu. Wah, kalau kayak gini caranya, habis waktu. Usia semakin bertambah, ilmu can menang-menang. Ya. Akhirnya hampir putus asa. Keluar dari majelis ilmu. Apalagi nahwu, ya. Nahwu itu kan ilmu yang mungkin banyak para santri itu agak kesulitan, ya, untuk bisa memahaminya. Ada seorang santri bilang, ya, Tad, ini mau ulangan, aduh soalnya bahasa Arab nggak bisa, ya. Padahal belum dicoba, ya, belum dicoba. Ayolah, kamu insya Allah bisa, ya, kamu insya Allah bisa. Tinggal baca saja kitabnya, kamu bisa insya Allah. Nah, ini Imam Kasai keluar dari majelis ilmu, ya. Ketika di perjalanan ngelihat seekor semut. Subhanallah. Semut itu kecil, ya. Nggak ada semut yang gede. Semut itu kecil. Kecil, dilihat. Semut sedang memikul benda yang besar. Nyaris menutupi seluruh tubuhnya. Berarti beban benda yang dipikulnya itu sangat berat, ya kan? Semut ini naik, ya. Naik ke dinding. Naik, jatuh. Kaget. Ini Imam Kasai. Lihat lagi. Sekali jatuh. Naik lagi dengan membawa beban, naik, nanjak, ya, ke dinding, jatuh lagi, ya. Terus diperhatikan, naik lagi, jatuh lagi. Kalau jalan yang dilalui oleh semut itu datar, insya Allah sih bisa, ya, paling istirahat sebentar, ya enggak. Itu kalau dilihat, mungkin semut ini, wah kesangnya mau kot pisan sih gana, ya, ini semut, jalan, naik lagi semut ini, sambil membawa beban berat. Sampai dihitung oleh Imam Al-Kasai 10 kali. Subhanallah. 10 kali jatuh lagi. 10 kali jatuh lagi. Akhirnya apa? Setelah 10 kali, semut itu mampu naik
ke atas, naik ke dinding, mampu sampai di tempat tujuan. Dari situ Imam Kasai berpikir, bila semut saja bisa, setelah 10 kali mencoba, masa saya nggak bisa? Ya, masa saya nggak bisa? Balik lagi dia ke majelis ilmu, belajar. Kajen ting rek kumaha. Oke. Yang penting saya harus belajar. Insya Allah bisa. Rek ulangan opat-opat terus oke tenan. Ya kan? Maksudnya gitu. Jadi santri nggak usah terlalu bersedih hati. Ketika ujian, aduh 2 deui. Mas 2. Terutama bahasa Arab ini ya, bahasa Arab. Aduh. Nggak lepas dari duremi itu ya. Nilainya itu. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Terus belajar, terus. Yang namanya orang belajar itu nggak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kadang-kadang kita sering duduk di majelis ilmu, tapi kita tidak merasa kalau pengetahuan kita sebenarnya bertambah. Ya. Seperti apa? Seperti tinggi badan. Ya. Subhanallah, santri-santri dulu awal datang ke sini mah para reneknya. Kerecil badan teh. Tapi lama-kelamaan ada perubahan. Aduh, sipulan tinggi nih. Sipulan tinggi. Mereka yang sudah tinggi badannya itu tidak merasa. Tapi kita yang perhatikan, merasa. Nah, antum para penuntut ilmu juga gitu. Dari hari ke hari, kalau belajar, itu pengetahuan pasti bertambah. Cuman kadang-kadang tidak merasa, ya kan? Gak merasa, kadang-kadang biasa, wen. Tidak, sebenarnya pengetahuan bertambah. Buktinya apa? Ketika Ustadz sekali-kali nanya, ini, apa, bisa menjawab. Itu berarti pengetahuannya bertambah. Tapi kadang-kadang tidak dirasakan. Maka, seorang penuntut ilmu, ya, siapapun kita, kalau sudah lama belajar, ya, maka seharusnya semakin semangat. Jangan jenuh, tapi harus semakin semangat. Kenapa? Karena semakin lama belajar akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Persis siga orang yang bisnis. Ya. Kalau ada seorang yang bisnis menggeluti satu bidang, ya, perniagaan, kemudian dapat keuntungan yang besar. Apa yang dilakukan? Berhenti dagang atau terus? Pasti terus. Da untungna badag, ya, wah, iya, prospek ya, terus kan. Makin semangat, makin besar keuntungan, makin semangat bekerjanya, iya kan? Makin besar keuntungan, makin semangat bekerja. Nah, para penuntut ilmu harus begitu. Para penuntut ilmu juga harus begitu, ya. Semakin lama menuntut ilmu, harus semakin semangat. Jangan kemudian loyo, aduh, malas, bosan, jenuh, jangan. Kenapa? Karena setiap hari yang dilewati itu akan bersamaan dengan pengetahuan yang didapat. Terus teka rasa jadi ustad aja nama. Ya. Sebulan teh, aduh, dulu mah di pondok tukang ngurek misalnya. Ini. Tapi subhanallah, dia tinggal di pondok, dia belajar setiap hari, kemampuannya terus bertambah tanpa terasa. Terus bertambah, ya. Terus terasa. Akhirnya ada hasilnya, insyaallah. Jadi jangan pernah patah semangat. Tidak ada yang susah. Pelajaran usul fikih gampang, mustalah hadis gampang, ya. Bahasa Arab gampang, semua gampang, tidak ada yang sulit. Sok coba dulu. Baru berapa tahun sih di pondok? Ya. Baru berapa tahun di pondok? Baru 2 tahun, 3 tahun sudah. Aduh, enggak bisa tad. Jangan patah semangat. Sok didorong dari belakang. Ayo. Ya. Belajar, insyaallah bisa. Jangan sampai ada kata tidak bisa. Insya Allah bisa. Ya. At-ta'allumu fis sighari kan-naqsi 'alal hajar, kata pepatah Arab. Belajar di waktu kecil, ya, itu seperti mengukir sebuah batu. Mengukir batu itu kan tidak langsung, ya. Pelan-pelan, sedikit, ya. Ada istilah Sunda apa? Cikaracak ninggang batu, katanya laun-laun jadi legok, insya Allah. Seperti itu. Lama-lama juga insya Allah hatam. Ya. Lama-lama apa? Hatam insyaallah. Jadi jangan patah semangat. Walan yushad hadadin illa ghalabah. Ya. Nah, tapi ingat, kita jangan memberat-beratkan diri. Pelajari ilmu secara bertahap. Ya, secara bertahap. Oh, ini dulu. Ada tahapannya, ada kelas-kelasnya. Jangan baru masuk hayang langsung kelas terakhir. Baru masuk hayang langsung kelas terakhir, ame naon, ame cepat lulus. Nah, enggak bisa. Ya. Nggak bisa, harus bertahap. Nah, intinya itu, harus bertahap. Jangan seperti Bani Israel, ya. Kalau Bani Israel malah sengaja memberat-beratkan dirinya, ya enggak. Nah, ketika disuruh menyembelih seekor sapi, malah bertele-tele, sapinya bagaimana, warnanya bagaimana, ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sapi yang sulit sebenarnya untuk mereka
cari. Nah, jadi terus semangat ya para penuntut ilmu untuk belajar. Tidak ada ya kata selesai. Ya, tidak ada kata selesai. Terus belajar, ya kan? Ya, belajar sampai kita semua bertemu dengan ajal kita. Ya, kalau ditanya sampai kapan belajar? Sampai aku masuk ke liang kubur. Bukan sampai ke negeri Cina, bukan. Ya. Ada orang mengatakan hadis utlubul ilma minal mahdi ilalah di utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Rek naon ke negeri Cina. Itu bukan negeri yang di situ ada ilmu agama, ya. Bukan negeri yang di situ ada ilmu agama. Jadi salah. Ini mah bukan hadis, ya. Ini bukan hadis, tapi sesuatu yang dibuat-buat. Atau kalaupun dikatakan hadis maka hadis palsu itu. Ya, hadis palsu. Tidak ada hadis yang berbunyi carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ya. Nah, jadi ya, jangan terlalu bangga lah kalau ada seseorang atau anak kita yang masya Allah belajar sampai di Cina. Sedih malahan harusnya, ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.